atau penelitian bagaimana dengan menggunakan bahan-bahan ini bisa menjadi clay yang berkualitas. Kalau di Kabupaten Bulukumba, saya sudah memberikan materinya ini di berbagai kecamatan, termasuk Bulukumba, Rilapale, Bortobahari itu kalau tidak salah 7 tahun yang lalu. Ya, terakhir saya isi materi di Bulukumba, atau adakah yang pernah ikut eduklanel? Pernah. Iya. Ikut ya? Iya, ikut. Ya, itu kan eduklanel yang terakhir ya. Karena COVID, akhirnya tidak berlanjut lagi. Insya Allah setelah pilkada nanti, semalam sudah sounding dengan Ibu Fatma. Insya Allah kita akan buat pelatihan lagi nantinya. Ya. Nanti gerak lagunya lebih banyak lagi. Oke, lanjut ya. Nah, langkah pertama, sebentar teman-teman akan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kan ada 20, 5. Nah, dari keempat kelompok ini kita akan dituntun oleh Ibu Ita. Ibu Ita S2 PAUD juga, S1 PAUD, S2 PAUD yang kebetulan adik kandung saya. Jadi dia selalu mendampingi. Apa manfaat clay untuk anak-anak? Pertama adalah melatih motorik halusnya. Karena ketika meremas tepung, otomatis jari-jari anak-anak kan meremas ya. Ini melenturkan jari-jari tangan. Dan anak-anak pasti suka main tepung. Coba makin bedak tak di rumah tuh habis gitu. Ada lagi pewarna makanannya. Jadi mereka sangat tertarik untuk bermain clay. Itu pertama. Ada berapa aspek tadi yang disampaikan oleh Pak Deden? Ada berapa aspek perkembangan anak? Ada berapa? Ada 6. Ya. Semua aspek perkembangan ini bisa distimulasi menggunakan clay. Contoh agama, teman-teman bisa buat, kan ada saya kirim tadi di temannya ya, nanti temannya yang share ke kita semua. Sudah. Ya, nah itu kan. Jadi dari aspek agama teman-teman bisa membuat huruf hijaiyah menggunakan clay, bisa membuat masjid menggunakan clay, gitu. Dari aspek kognitif bisa membuat bentuk dari clay, bisa membuat bentuk berdasarkan warna dari clay, bisa mensortir bentuk dan sebagainya, membuat pola dan sebagainya. Semua itu kan indikator dalam perkembangan kognitif. Aspek bahasa, apa aspek bahasa? Bantu saya. Bisa membuat apa? Bisa membuat huruf dari clay, bisa membuat figura yang dijadikan sebagai bahan untuk bercerita atau storytelling, ya kan? Kemudian aspek sosial banyak kok. Jadi anak-anak misalkan membuat bermain permainan tradisional menggunakan bahan clay juga bisa. Intinya semua aspek perkembangan anak bisa distimulasi dengan bahan clay, ya. Itu manfaatnya untuk PAUD. Sedangkan bahan yang kita gunakan pertama adalah tepung terigu. Nah, pertanyaannya apakah mana yang bagus Bu, tepung terigu yang kemasan atau tepung terigu yang kiloan, ya? Ternyata yang kemasan lebih bagus karena mungkin kontaminasi kumannya kurang dibanding yang kiloan kan sudah kena udara dan sebagainya. Itu semua sudah saya coba gitu. Bukan berarti saya mempromosikan pas ya. Tidak gitu. Harus dibayar dong sayanya ya. Kemudian tepung ketan putih, bukan tepung beras putih ya. Nah, kalau Anda menggunakan tepung beras putih itu hasilnya kurang bagus. Jangan sampai salah beli kan. Ya, jadi pakai tepung ketan putih. Kemudian tepung sagu. Kalau kita kan bilangnya kanji, kan? Iya. Lagi banyak di kanjiku dari kebun, tidak bagus juga. Ternyata sudah saya coba, tidak bagus. Jadi mungkin clay ini membutuhkan sesuatu yang sudah diolah dengan modern ya. Namanya saja clay. Clay itu kan sesuatu yang sudah modern ya dibanding clay tanah liat. Oke? Ini bahan utamanya. Kemudian kita butuhkan lem putih ya. Lem putih ini ketong menteganya kalau bikin kue. Jadi adonannya ini ibu-ibu semua kan sering buat donat toh? Iya kan? Sering meremas-remas atau diremas-remas, meremas-remas. Meremas tepung sering toh? Ya. Jadi ketika meremas tepung, otomatis jari jemarinya anak kan lentur gitu kan, apalagi menggunakan lem box. Nanti adonannya persis kalau itu bikin adonan kue donat itu baru dikatakan adonannya kalis. Apa dia orang bilang di sini? Kalis toh, kalis itu tidak ada lagi yang lengket di tangan tak. Nah, itu menandakan adonan kita sudah bagus. Kemudian kita membutuhkan pengawet. Kalau teman-teman membuat adonan tidak diberikan pengawet soda kue, jamuran nanti claynya. Kemudian diincar sama tikus.
gitu. Jamuran ini kan ada bau gitu. Kalau claynya ini membuat tangan. Ya, ya potasa. Sama juga apek. Yang bungkusan di sini. Oh yang bungkusan, terserah lah. Mau bungkusan, mau apa kayak seperti itu, sudah kelihatan bungkusan. Iya, bebas di toko kue-kuenya. Kemudian kita butuh pewarna. Kita butuh pewarna makanan. Ya. Lanjut teman-teman. Katanya tadi kita sudah searching semua lihat Ipendia Nuta. Si Asar. Oke, nah teman-teman ini sebentar kan ketika sudah tahapan membuat claynya masing-masing 2 sendok ya. Hai, sebentar nggak ada yang pokoknya kalau buat maki clay di luar mah tidak mau masuk di dalam kalau kita perhatikan. Hey, hai, halo, halo, hai, hello, hai, hello, tepuk semangat. Saya dari Makassar, pote-pote Pak di sini sembarang perhatian sebentar toh keluar Kak. Tidak ada memang tuh terima pertanyaan. Nah, jadi serius ya. Ini 2 sendok takarannya ya. Ini 2 sendok. 2 sendok makan bumbu. Bumbu itu sendok tak. Ini juga 2 sendok makan ya. Ini juga 2 sendok makan. Ini seujung sendok makan 2 kali. Seujung sendok makan 2 kali. Lalu diaduk. Maksudnya kita stop tak? Ada mangkok? Hah? Hah? Ada di maunya di semua masing-masing mangkok sayur. Ada. Ah iya. Nanti itu kan diaduk. Semuanya ini diaduk semua bahan sampai merata. Kemudian turunkan lem fox secukupnya. Jadi 2 sendok makan saja dulu, jangan lebih. Aduk dengan kalis pakai tangan, jangan takut kotor, pokoknya diaduk sampai kalis. Nah setelah kalis, masing-masing di kelompokan ada 5 orang. 1 orang mewarnai warna hijau, 1 orang warna merah, 1 orang warna kuning, 1 orang biru, 1 orang coklat. Jadi ada 5 warna. Oke? Ya. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua. Ini tahap yang kedua. Teman-teman nanti akan membuat pola dasar. Satu balik ya. Nah, teman-teman nanti akan membuat pola dasar. Pola dasar yang pertama yang dibuat adalah warna merah, ya. Warna merah buat bentuk kelereng. Tapi terlalu besar. Ya, kelereng kecil. 1 saja dibuat. Jangan dibuat 5 supaya efektif waktu ya. 1 saja dibuat. Kemudian pola kedua buat ki yang buat ki lagi kelereng 1 tapi digepengin, dipipihkan. Itu warna biru. Tulis ya, warna biru ya. Kemudian yang ketiga buat tetes air sejumlah 9. Tetes air sejumlah 9. Cara membuat tetes air, buat dulu bentuk kelereng, kemudian ujung-ujungnya nanti sebentar ya saya ajarkan. Ujungnya nanti digeleng. Dia membentuk tetes air hujan, kayak air hujan gitu ya. Mengerucut, bentuk mengerucut. Kemudian buat lagi 2 bentuk tetes air warna hijau. Kemudian dipipihkan membentuk daun. Ya. Jangan buat 3 ya, 2 saja, habis waktu nanti. Kemudian yang terakhir buat bentuk lonjong, warna coklat. Apa makna dari ke semua bentuk? Semua bentuk ini kalau dirangkai menjadi satu dia menjadi apa? Bunga matahari. Ini adalah pola dasar yang menuntut teman-teman untuk membuat apa saja yang diinginkan. Contoh, Bu, nggak tahu Kak bikin boneka misalkan ya. Nah ini kan banyak contoh-contoh yang bisa dipraktekkan ya, ada masuk clay, kemudian membuat bola-bola dari clay, membuat huruf, membuat angka, nah membuat roce dari clay, permainan tusuk bentuk, banyak ya. Nah ini kan akan di-share ke teman-teman. Berikut ya.
atau yang gampang-gampang mau dulu di apa itu di dulu ini. Nah ini bintang. Ini kan, kira-kira susah enggak membuatnya? Ini kita hanya membutuhkan dua bentuk pola. Pola apa tadi? Tetes air dan pola lonjong. Ini putiknya pola lonjong yang dipipihkan kemudian digulung. Jadilah dia bunga seperti ini, ya toh? Sekarang yang gambar ini deh, yang gambar orang deh. Nih, ini tidak susah. Badannya terbuat dari pola tetes air, ya kan? Kepalanya terbuat dari pola bundar. Rambutnya dari pola tetes air yang dipipihkan, disusun, ya kan? Telinganya dari pola bulat. Tangannya dari pola tetes air. Apa yang susah? Tidak susah kan? Jadi apapun yang teman-teman ingin buat, semua polanya ada di sini. Apapun teman-teman yang ingin buat masjid. Masjid kan di atas ya, dari pola tetes air, dipipihkan. Atau buat rumah, ya kan? Kemudian bangunan ininya dari pola lonjong, dipipihkan. Ya kan? Jadilah dia rumah. Jadi semua yang ada di sini ini bisa menjadi apa saja yang ingin teman-teman buat. Iya, bisa diperhatikan nanti. Misalkan mau buat mobil, mau buat pohon, mau buat rumah, pokoknya apa saja, semuanya berangkat dari sini. Dan pola-pola ini adalah sangat mudah dipahami oleh anak-anak. Ya kan? Ini temuan S3-nya Ibu ini. Dari pola-pola ini. Misalkan mau buat apa lagi ya? Ya, mau buat kupu-kupu. Ya. Di tengahnya kupu-kupu kan lonjong dulu kan. Kemudian yang gininya tetes air toh. Yang besar tetes air dan dipipihkan, tetes air dan dipipihkan. Jadi tak? Apa lagi? Ayo. Mau buat apa lagi? Kupu-kupu sudah. Ya. Mau buat wortel, sayuran, tetes air. Ya kan? Kemudian batangnya di atas pola lonjong dengan daun. Ya kan? Buat apa lagi? Ya? Stroberi kan tetes air. Jadi semua yang ada di sini ini menuntun teman-teman untuk memudahkan mengajarkan ke anak TK. Oke? Sekarang kita bagi kelompok masing-masing.